بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la billah amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya setelah 2 minggu. Lebih apa kurang? Dua, 1 pekan belum nyampe ya? 2 minggu ya maksudnya. Baik. Ala kulli hal teman-teman tetap semangat aja ya. Kemarin terakhir tuh halaman 74 ya, nggak salah. Sekarang masuk ke 75 ya. Ya. Ya, insya Allah kalau ya 79 latihan. Iya. Nah, nanti untuk kitab yang hitam supaya enggak ini mungkin ini aja kita samakan kayak yang kitab yang dibawa sama siapa kemarin, Bapak yang bawa ya, yang apa samakan aja. Usahakan cari yang maksudnya revisi yang agak-agak belakang gitu kan. Kadang kan ada yang tahun sekian. Cari yang berapa tuh? 2000 berapa saya lupa. Punya yang 2000-an lah. 2020 ke atas cari. Maksudnya dia kadang takutnya nggak sama kan. Jadi nanti ini guru ya, dilebihkan satu nggak apa? Iya. Maksudnya biar sama, takut nanti beda kan. Takutnya dia kan kadang namanya penulis, kadang dikit-dikit revisi. Tapi wajar, namanya manusia kan. Kalau nulis ya salah, kecuali Al-Quran saja. Ya. Nggak akan ada yang bisa merevisi. Kalau karangan manusia ya, mungkin setelah 2 tahun dicek lagi ada yang kurang. Mungkin ada yang kelebihan, ada yang ini, revisi lagi. Sekarang halaman 75 ya? Apa 76? Kalau di sini akhir itu ya, 74 terakhir. Sekarang 75, iya. Oh, berarti sekarang 76 ya? Baik. Nah, yang saya ingat nih sekitar inilah, pokoknya antara 75 sama 76 yang untuk yang sekarang. Kalau yang terakhir tuh di sini, soalnya ada kasih tanda kan? Main 2 ya. Kalau yang saya kasih tanda itu wahada min aduwih 74. Ya, insyaallah lah. Nah, type 76 saja ya. Insyaallah yang kalau yang tak marbutah teman-teman sudah ngerti ya. Fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain. Itu kalau kita waqaf maka dia menjadi hak dada. Untuk yang tak marbutah sebagai ini murja'ah. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada lafdzul jalalah atau lafaz Allah ya. Lafaz Allah ini kalau kita tulis teman-teman itu ada sebagaimana yang tertulis itu ada matnya. Maka bebas mau dia tebal, tipis, tetap apa? Dibaca mat. Pengertian ada panjangnya. Karena dari akhir di sini sebenarnya dia mat harus disukun ya. Kalau di akhir ya. Fi sabilillah. Kenapa? Mat harus disukun di akhir. Kecuali kalau disambung misalkan fi sabilillah tetap 2 harokat. Ya, tapi karena dia di sini mat harus disukun ya 2 4 6 kalau nggak salah 2 4 6. Tapi di sini kita baca yang ya sering mungkin 4 atau 6 ya. Fi sabilillah. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ingat lafdzul jalalah itu ada alif di tengahnya dan bebas mau dia tebal, tafkhim atau tarqiq tetap dibaca mat. Ya, baik ketika wasal ataupun ketika
waqaf. Jadi kalau teman-teman waqaf, dia apa? Yang mad tabi'i kalau waqaf maka dia akan apa? Berubah apa? Menjadi apa? Mad sukun. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kalau disambungkan alhamdulillah rabbil alamin, tetap 2 harokat. Cuma kalau teman-teman waqaf atau berhenti, maka panjang. Seperti itu. Ini juga sama nih. Ini kan mad nih. Ya, mad dan sukun. Maka kalau kita waqaf ya 2, 4, 6. Tapi kalau kita sambung dia, maka tetap 2 harokat. Contohnya banyak sekali ya. Apa? Di sini fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka tetap 2 harokat. Baik. Jadi kesimpulannya adalah tebal tipis tetap dibaca mat, dan nanti tergantung kalau waqafkah atau wasal ya. Dengarkan dan ikuti langsung ya, biar ini selalu mudah teman-teman. Jadi lafadz dalalah kalau waqaf gimana? Kalau waqafnya hak dada seperti biasa. Ini kan memang dari segi tulisan ya, karena hak itu disambung, nah maka dia seperti ini dia. Sambung dan dia di akhir maksudnya. Tapi kalau di tengah-tengah maka dia kayak gini dia nulisnya. Nanti ini belajar lebih kepada kitabah ya, cara kitabah, cara menulis dalam bahasa Arab juga. Jadi ada nanti namanya ada 4 kalau salah, ada maharatul kitabah, kemahiran dalam menulis, maharatul kalam dalam berbicara, sama maharatu, saya lupa nih. Pokoknya ada 4 itu teman-teman. Ada kemahiran tentang menulis, kemudian membaca juga. Ada namanya maharatul qiraah, membaca, kemudian nanti menghafal dan seterusnya. Ya, ada 4 dalam bahasa Arab. 4 atau 5 ya. Taib, dengarkan dan ikuti langsung ya. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Di sini apa dibaca tipis ya. Kenapa? Lafaz atau lafzul jalalah didahului apa? Tanda kasrah. Baik. Fi sabilillah. Fi sabilillah. La tusyrik billah. La tusyrik billah. Nah, di sini ada kaf. Kafnya apa? Sebenarnya hamas. Dan nanti kalau teman-teman nanti belajar syiddah juga dia ya. Jadi dia ditahan. La tusyrik. Jadi ada tahan sedikit. Jadi nanti belajar syiddah itu dia sukun ya, sukun. Baru dia ada hamasnya. Misalkan contoh dzikrok. Nah, dzikrok. Jadi ketahan sebentar baru dia ada hamasnya. Baik. La tusyrik billah. La tusyrik billah mimma atahu Allah. Mimma atahu Allah. Nanti tebal. Mimma atahu Allah. Mimma atahu Allah. Allah. Qulil hamdulillah. Qulil hamdulillah. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Nah, ingat kemudian setelahnya apa? Lafzul jalalah. Di sini hati-hati ya, jadi jangan sampai dibaca illa masya Allah. Oh, maksudnya O-nya. Jadi artinya teman-teman jangan sampai belum ke lafzul jalalah sudah tebal duluan. Jadi hanya hamzahnya kan apa? Istifal dia ya. Maka dia apa? Biasa illa masya Allah. Illa masya Allah. Illa masya Allah.
Allah illa biiznillah ma utiya Rasulullah Rasulullah ya. Tapi dia kayaknya agak-agak jarang ya. Baik. Ma utiya Rasulullah kadzabu bi ayatillah hatta tu'minu billah Nah, ingat tipis ya. Billah, jangan billah. Kalau billah pasti sudah jelas ya, bisa kita dengar. Baik. Saya ulangi, hatta tu'minu billah. Am lahum ilahun ghairullah. Baik. Wastaghnallaah. Nah, di situ teman ada ghain ya, ghain sebelumnya apa? Huruf ta. Huruf ta, maka di sini juga hati-hati sama setelahnya. Wastaghnallaah. Ini banyak yang baca wastaghnallaah, wastaghno. Maksudnya taknya kayak dia tafkhim atau tebal, maka ini salah ya. Dia suruh hurufnya istifal ya. Pokoknya selain khussadogtin qil. Nah, maka baru ke goinnya, nah baru dia apa? Tebal. Ya, sama kayak na juga. Na juga teman-teman tipis wastagnallah. Jangan wastagnallah. Baik. Silakan. Baik. Kita lanjut ya. Jadi ingat taknya tipis, kemudian tengah-tengahnya apa? Ada huruf ghain. Huruf ghain. Baik. Wastagnallah. Jangan no ya. Wastagnallah, no, tapi na. Nah. Wastagnallah. Wastagnallah. Fasta'id billah. La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Wastaghfirullah. Ingat haknya harus jelas juga, hak dadanya. Kenapa? Karena dia sukun. Wastaghfirullah. Wastaghfirullah. Nut'imukum liwajhillah. Nut'imukum liwajhillah. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Wa aqimus syahadata lillah.
وأقيموا الشهادة لله إن الأمر كله لله. Nah, di sini ada hak dhamir ya. Nah, untuk mushaf yang biasanya ada kalau dia dhammah ada wawunya, maksudnya ada wawu kecil. Dan sekarang udah gampang kita tahu teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak perlu repot lagi, oh ini panjang nggak pendek. Nah, pokoknya kalau ada wawu kecil dibaca panjang. Kemudian kalau ada ya yang kayak kail pancing itu dibaca juga panjang. Rusulihi apa ya. Kecuali yang dua itu ya, wa yakhlud fihi muhana sama wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, kecuali itu namanya istitsna, pengecualian. Rata-rata hampir semua hukum itu teman apa? Ada pengecualiannya. Hampir rata-rata ya. Kalau gini, kalau sudah dalam keadaan terpaksa sekali, udah misalkan parang di sini misalkan, maka boleh. Tapi hanya sekedar ini saja. Selebihnya lagi, misalkan Mas Haki diancam sama Israel misalkan ya, gimana? Mau Islam atau agama Yahudi? Ya bagus. Kalau kuat ya. Tapi boleh dalam hal ini boleh teman-teman. Ini namanya apa? Kita dipaksa, cuma apa hati kita tetap beriman. Ya kayak siapa sahabat Ammar bin Yasir itu kan, ketika dia disuruh untuk mencela Rasulullah kan, padahal nggak boleh ya. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah baik dengan cara mencela beliau atau apa, maka baginya apa adab yang pedih. Cuma ya karena beliau sudah dicambuk di tengah padang pasir, mau bagaimana lagi? Jadi udah udah mungkin pedang udah sini dah bahasanya dah. Tombak udah akhirnya ya beliau satu mencela Rasulullah, tapi setelah itu dibebaskan oleh Abu Bakar. Kemudian Ammar bin Yasirnya apa mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah ini yang kata beliau tuh fima ma'nahu, yang artinya pokoknya tidak masalah, tapi apa walakin qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi artinya apa tetap tenang dengan keimanan ya, seperti itu. Jadi boleh, tapi ingat dalam keadaan darurat banget. Sekarang jangan sampai dalam keadaan darurat dibikin-bikin gitu loh, maksudnya nggak apa-apa lah, nggak sholat wajib kan gini dalam keadaan darurat, nggak ada itu, nggak ada alasan ya. Pokoknya kadang ada orang yang dalam keadaan darurat dibikin-bikin jadi supaya bisa keluar dari apa syariat. Dikit-dikit ini dikit ini tidak. Ini kalau udah mendesak, udah ruh udah di sini gitu, balik lagi. Nah, itu bahasa gitu ya. Baik. Nah, itu namanya apa? Istisna, pengecualian. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Baik. Dua lagi nih. Wa tilka hududullah. Wa tilka hududullah. Wa tilka hududullah. Wa tilka hududullah. Illa batigha'a ridwanillah. Illa batigha'a ridwanillah. Ingat dot sebagaimana yang sudah kita bahas teman-teman. Dari mana dia dot nih? Ya samping, kiri ataukah kanan, nempel sama apa? Gigi geraham. Tapi biasanya ya orang Indonesia itu sebelah kiri kebanyakannya. Tapi kalau teman-teman bisa kanan maka itu ya tafadhol, enggak masalah. Dengan kiri atau kanan atau bahkan kedua-duanya. Dulu kalau Syekh dulu beliau bisa dia. Gawatlah apakah lidah orang Arab lebih panjang atau lebih apa namanya gepeng apa ya? Iya, lebih depek ya Pak, lebih inilah itu lebar mungkin ya. Baik, jadi illa batigha'a ridwanillah, illa batigha'a ridwanillah, illa batigha'a ridwanillah, illa batigha'a ridwanillah. Jangan sampai dia mantul ya, ridwa tapi
Nanti dia tuh sifatnya teman-teman tuh istitalah namanya, itu dia memanjang ya, memanjang. Dari istitalah itu memanjang. Jadi maksudnya ketika menempel tuh, nah dia kan di sini ke sini dia. Makanya kalau lam itu kan di sini ke sini. Maka dia memanjang. Ridwanillah, maka riyad type. Type. Kita baca bareng aja ya. Mudah-mudahan bisa selesai ini sebelum maghrib. Type baca bareng 1 2 3. Fi sabilillah la tusyrik billah mimma atahu Allah. Ulangi. Mimma atahu Allah. Qulil hamdulillah illa ma Allah. Ulangi. Illa ma Allah. Illa biiznillah. Ma utiya Rasulullah. Kadzabu bi ayatillah hatta tu'minu billah am lahum ilahun ghairullah wastaghnallah. Ulangi. Wastaghnallah fasta'id billah la quwwata illa billah. Nah, ingat di sini pokoknya ada huruf yang bertasdid, maka agak ditelan sedikit ya. Kayak misalkan nanti yang paling jelas adalah waw sama ya nanti. Misalkan al-hayy, kalau berhenti. Terus kalau dia ini juga la quwwata illa, nanti masuk satu dia ke nabar ya. Dog itu as-saut, itu dog itu menekan saut suara ya pada kata-kata tertentu. Taib, ulangi. 1 2 3. La quwwata illa billah wastaghfirullah nut'imukum liwajhillah inil hukmu illa lillah wa aqimus syahadata lillah innal amra kullahu lillah wa tilka hududullah illa ibtigha'a ridwanillah. Ulangi. Illa ibtigha'a ridwanillah. Baik. Ini gampang, yang penting akhirnya jelas saja. Haknya hakda, hak dada. Baik, enggak apa dari dulu terus. Pakai hadar juga enggak ada masalah ya. Karena kan yang penting jelas akhirnya. Fi sabilillah. Fi sabilillah la tusyrik billah mimma atahu Allah. Qulil hamdulillah illa ma Allah illa biiznillah ma utiya Rasulullah kadzabu bi ayatillah hatta tu'minu billah am lahum ilahun ghairullah wastaghnallah. Ingat haknya lebih jelas. Wastaghnallah. Maksudnya haknya. Wastaghnallah fasta'id billah la quwwata illa billah
wastaghfirullah nut'imukum liwajhillah inil hukmu illa lillah wa aqimus syahadata lillah innal amra kullahu lillah wa tilka hududullah illa btigha ridwanillah. Nah, ulangi, baknya tipis ya. Jangan illab. Illa btigha ridwanillah. Baik, terus Fi sabilillah la tusyrik billah mimma ataqullah qulil hamdulillah illa ma sya'allah illa bi'idznillah ma utiya rasulullah kadzabu bi ayatillah hatta tu'minu billah am lahum ilahun ghairullah wastaghnaullah ulangi. fasta'id billah la quwwata illa billah wastaghfirullah Ghoinnya lebih tebal. wastaghfirullah nut'imukum liwajhillah inil hukmu illa lillah wa aqimus syahadata lillah innal amra kullahu lillah wa tilka hududullah illa btigha ridwanillah. Baik, terus Fi sabilillah la tusyrik billah mimma ataqullah qulil hamdulillah illa ma sya'allah illa bi'idznillah ma utiya rasulullah kadzabu bi ayatillah hatta tu'minu billah am lahum ilahun ghairullah wastaghfirullah fasta'iz billah la quwwata illa billah wastaghfirullah nut'imukum liwajhillah inil hukmu illa lillah wa aqimus syahadata lillah innal amra kullahu lillah wa tilka hududullah illa btigha ridwanillah. terus Fi sabilillah la tusyrik billah mimma ataqullah qulil hamdulillah ulangi. illa ma sya'allah illa bi'idznillah ma utiya rasulullah kadzabu bi ayatillah hatta tu'minu billah am lahum ilahun ghairullah wastaghfirullah Sekali lagi. wastaghfirullah. Nah, jadi ingat, pokoknya ini usahakan dia naik ini ya, pangkal jatuh naik. Sama kayak ghairil jadi dia itu naik, tapi ingat bukan mantul ya. Nanti sifatnya itu apa ya? Saya lupa. Baik, ulangi. Wastaghfirullah wasta'id billah
لا قوة إلا بالله واستغفر الله نطعمكم بوجه الله إن الحكم إلا لله وأقيموا الشهادة لله إن الأمر كله لله وتلك حدود الله إلا ابتغاء رضوان الله Terus في سبيل الله ulangi. في سبيل الله لا تشرك بالله مما آتاه الله Nah, ada mad di sana. Ulangi. مما آتاه الله قل الحمد لله إلا ما شاء الله إلا بإذن الله ما أوتي رسل الله كذبوا بآيات الله حتى تؤمنوا بالله Ulangi sekali lagi. حتى تؤمنوا بالله أم لهم إله غير الله واستغنى الله Lebih tebal. واستغنى الله Wastaghna واستغنى الله Ghainnya taw. واستغنى الله Terus واستعذ بالله ulangi. واستعذ Fa. فاستعذ بالله لا قوة إلا بالله واستغفر الله Sekali lagi. واستغفر الله نطعمكم لوجه الله نطعمكم لوجه الله إن الحكم إلا لله وأقيموا الشهادة لله إن الأمر كله لله وتلك حدود الله إلا ابتغاء رضوان الله Ulangi. إلا ابتغاء رضوان الله Ada di sana alif kecil. إلا ابتغاء رضوان الله Di sana ada ridwan. Illa batigha'a ridwanillah. Baik. Terakhir. في سبيل الله لا تشرك بالله مما آتاه الله قل الحمد لله إلا ما شاء الله إلا بإذن الله ما أوتي رسل الله كذبوا بآيات الله حتى تؤمنوا بالله أم لهم إله غير الله واستغنى الله Ulangi. واستغنى الله فاستعذ بالله لا قوة إلا بالله واستغفر الله نطعمكم لوجه الله إن الحكم إلا لله وأقيموا الشهادة لله إن الأمر كله لله وتلك حدود الله إلا ابتغاء رضوان الله Ulangi. Terakhir. إلا ابتغاء رضوان الله Baik. Ridwanillah. Baik. Silakan halaman berikutnya. Setuju? Sekarang teman-teman kita masuk ke alamatul waqf. Alamat itu artinya alamat, tanda. Waqaf itu ya tanda berhenti ya dalam Al-Quran. Namun ingat
kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan wa laysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Nah, wa laysa fil Qur'an min waqfin yajib. Jadi tidak ada dalam Al-Qur'an apa wakaf yang sifatnya wajib, enggak ada ya. Maksudnya mutlak, enggak ada. Wala haramun ghairu ma lahu sabab, dan juga tidak ada wakaf yang sifatnya itu haram kecuali ada sebab. Misalkan dia haram dia nanti ketika dia merubah makna, maka ini haram. Ya, artinya apa? Ada sebabnya. Perlu dia apa? Menjadi haram. Tapi ingat teman-teman, jadi para ulama itu karena nanti di setiap mushaf itu nanti beda-beda teman-teman. Misalkan mushaf tahun sekian nanti beda-beda tuh wakaf itu. Kadang pakai sola, kadang nanti pakai jim ya kan, kadang pakai qola. Nah itulah ijtihad ya para imam atau yang ahli di bidangnya. Apalagi kan nanti kan terkait masalah bahasa juga kan, masalah bahasa Arab. Makanya kalau pengen kuat teman-teman apa, kuasai bahasa Arab itu paling kuatnya. Jadi biar pas itu al-waqaf wal ibtida'nya. Saya sendiri nih kalau al-waqaf wal ibtida' kadang masih pakai ini nih, pakai yang mim, qala, jim. Karena kalau ini enggak susah kita ininya untuk artinya itu, ya. Dan juga sekarang mushaf itu sudah banyak sekali mushaf yang al-waqaf wal ibtida' itu banyak sekali. Yang sering dulu masaknya apa namanya, yang mushaf namanya apa? As-Sahib. Nah, nanti itu beli itu teman-teman, dibaca-baca di rumah, mushaf namanya As-Sahib. Di Shopee itu nggak salah berapa ya? 60 atau 70-an harganya. Itu bagus sekali. Jadi kalau wakaf tuh kita udah enggak mikir lagi. Kalau dia merah berhenti, kalau dia biru apa hijau itu Pak? Biru itu apa? Startnya. Nah, jadi kalau merah wakaf, nah baru startnya dari sini. Jadi kita enggak ini, tidak sembarang apa namanya wakaf seenaknya, tidak ya. Tapi kalau pengen lebih simpel lagi ya pakai ini. Yang ini. Ya, yang tanda-tanda yang sudah dibuat. Lebih kuat lagi bahasa Arab. Ya, lebih kuat lagi bahasa Arab. Makanya para masyayikh itu kan kalau jadi imam beda-beda wakafnya. Maksudnya enggak akan sama. Kadang berhenti di sini, kadang ini lanjut, kadang ini. Nah, makanya benar kata Al-Imam Ibnul Jazari, walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang wakaf itu sifatnya wajib, dan juga tidak ada yang haram kecuali apa? Nanti ketika dia merubah makna baru dia haram. Ya, seperti itu. Cuma nah, untuk mempermudah kita, nah maka apa? Para qori ya atau yang ahli di bidang ini, maka mereka tuh membuat ya kayak tanda gitu loh. Kan. Bahkan dulu mushaf awal-awal tuh di zaman ya Rasulullah nggak ada titiknya, nggak ada titik, nggak ada harokat dulu. Tapi kok bisa ya, wallahu alam ya, karena mungkin mereka orang Arab ya. Tapi tahu ya, masya Allah. Maksudnya dulu itu kan dia tuh nggak nanti cek tuh ya. Itu salah di YouTube sudah tersebar ya. Mushaf awal turunnya mushaf lah, tulisnya nanti awal turun mushaf nanti ketahuan tuh. Nggak ada harokatnya. Itu bingung bacanya kayak gimana nih, udah gundul lagi, nggak ada titiknya lagi coba. Maksudnya, mending ada titiknya itu kan, ketahuan dia. Mana yang ta, mana yang ta, mana yang jim, mana yang ha, ketahuan. Ini nggak ada. Ya, titik nggak ada, ini ha apa-apa nih. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang mah serba mudah ya. Titik sudah ada, harokat sudah ada. Yang kalau nggak ada harokat juga nggak apa-apa. Maka pakai ilmu nahwu shorof, balaghah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Teman-teman. Type di sini tanda wakaf ya. Pertama adalah mim, itu apa? Harus berhenti. Mim ya, namanya al-waqfu al-lazimu. Itu wakaf yang lazim, yang wajib. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, setiap mushaf itu beda-beda nanti ya. Kalau teman-teman dibuka mushaf kadang yang Mesir mungkin kok beda nih. Ya itulah, maka mungkin ijtihad apa ulama Mesir. Nanti teman-teman buka nanti mushaf Madinah yang versi yang tahun 20 tahun yang lalu misalkan, ya beda-beda nanti. Terus sampai sekarang kan pasti ada revisi ya, maksudnya bukan revisi Al-Qur'an ya. Kadang revisi tempat wakafnya segala macamnya. Mungkin juga warnanya, bentuknya sekaligus ada perubahan. Kayak di sini nih, bisa teman-teman cek juga di mushaf ini nih, ada di sini.
Cek dulu ya. Bisa apa enggak ya? Ya sama. Nanti teman-teman nanti ada ininya, ada yang macam-macamnya itu loh, yang versi macam-macam. Lalu nau tiba'ah. Oh ini nih. Nah teman-teman nih, maksudnya bisa inilah supaya ada. Nah ini kan nih, ini nggak tahu nih Musab tahun berapa nih? 1405. Berarti tahun berapa tahun yang lalu? Sekarang 1447 apa 6 ya? Sekarang 1447 ya. Nah 7. Berarti kan ini berapa? Ini tahun 1405. Berarti berapa? Berapa dia? Sekitar 30-an atau 40 tahun yang lalu lah ya. Nah ini Mushaf Madinah At-Tabah min Am. Ya. Kemudian nah ini yang versi yang 1421. Kemudian terus ada versinya gini. 1440. Berarti ya baru-baru inilah. Baru-baru ya 7 tahun yang lalu. Baru ini yang versi yang 1439. Nah, ini juga Binam 1441. Berarti ya 6 tahun yang lalu lah. Fi Mesir. Oke. Mushaf At-Tajwid. Oh, oke. Ya, jadi itu teman-teman nanti beda-beda ya. Wakafnya. Berarti ini kita pakai mushaf yang 1405. Sekarang 1447. Berarti berapa tuh? 42 tahun yang lalu ya. 42 tahun yang lalu. Masya Allah. Belum lahir. Masih di Lauhul Mahfuz. Baik. Ala kulli hal, nanti tergantung versinya ya. Bahkan kalau teman-teman nanti buka versi mushaf yang Indonesia pun juga ya berbeda-beda nanti wakafnya ya. Baik, kita bahas sedikit nih. Baik. Tanda mim adalah apa? Al-waqfu al-lazim ya. Harus berhenti membaca. Kenapa? Nanti berarti kalau dia lanjut nanti mungkin maknanya kurang tepat nanti biasanya. Ya, pokoknya teman-teman kalau paham mim sama lam aja selesai sudah. Ada maksudnya kalau qala, jim, sola, karena titik dua itu yang double itu mah bebas teman-teman. Tapi kalau tahu mim aja, mim itu berarti apa? Al-waqfu al-lazim, wajib berhenti kan? Kemudian kalau qala yang kedua itu namanya apa? Al-waqfu ula, itu adalah apa? Waqaf lebih utama atau berhenti lebih utama. Tapi apakah boleh kita lanjut teman-teman? Ya boleh. Boleh. Maka ini, tapi ingat kita ngambil yang lebih utamanya ya. Tapi kalau apakah dibolehkan ya, maka tafadhol. Kemudian kalau jim itu adalah apa? Boleh berhenti membaca, artinya di sini namanya al-waqfu apa? Jaiz. Jaiz itu jaiz boleh dalam bahasa Arab jaiz. Maksudnya ya mau berhenti maknanya pas, mau lanjut juga pas. Jadi dia tuh pertengahan dia. Kalau yang al-waqfu al-jaiz. Kemudian sholat ini menyambung bacaan lebih utama. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-waslu aula. Itu adalah apa? Lanjut lebih utama. Tapi apakah boleh berhenti? Ya boleh. Nah, maka boleh. Maka tadi saya bilang, teman-teman cukup mengetahui dua saja, mim sama lam, maka selesai. Nah, kemudian kalau lam ini ya lam alif ini apa? Dilarang berhenti membaca. Artinya teman-teman harus lanjut terus. Kenapa? Nanti mungkin kalau berhenti maknanya tidak sempurna. Misalkan apa ya? Ya banyak contohnya. Misalkan contoh aja nih ya. Apa ya? Nah, di sini misalkan teman-teman nih, bisa berhenti nih di sini nih. La tusyrik bi. Nah, ini itu apa? Enggak boleh ya berhenti. Maksudnya la tusyrik bi, enggak boleh. Kenapa? Janganlah kamu berbuat syirik dengan
Pasti orang bingung. Dengan apa? Nah, harus jelas. La tusyrik billah. Maka di hafalnya baru pas. Cuma nanti wakaf juga kadang dibagi tiga. Ada namanya al-waqfu tam, yang sempurna maknanya. Kemudian al-waqf al-hasan, wakaf hasan, yang dia itu mungkin lafadznya pas, cuma masih berkaitan tentang artinya, masih ada maknanya lah. Kemudian nanti ada juga namanya al-waqfu al-qabih, wakaf yang buruk atau jelek, yang itu bisa merusak makna. Yang ini nih, nanti ada ya. Misalkan ya la tusyrik bi fasta'id bi, maka memohonlah ampun dengan, bingung orang kan, dengan siapa? Nah, harus jelas itu. Fasta'id billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, kalau ini masih ini ya, wastaghfiru, mohonlah ampun. Memohonlah oleh kalian ampun. Pokoknya harus pas, nanti kita bahas ya di kitab yang hitam, tapi ini sedikit gambaran. Kemudian ingat lam alif adalah dilarang berhenti membaca. Berarti ini dilarang berhenti membaca. Saya lupa bahasanya namanya al-waqfu al-mamnu', masalah. Al-waqfu al-mamnu' ya, masalah. Afwan, salah. Mim itu harus berhenti membaca. Al-waqfu. Duh, saya lupa yang mim ini. Baik, kemudian di sini kalau yang tiga ini namanya kalau salah al-waqfu al-mu'anaqah, kalau salah ya. Artinya di sini ya berhenti membaca pada salah satu tanda tiga tersebut. Contoh yang sering teman-teman kita lihat adalah apa? Yang gampang aja dah. Surah Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sebenarnya itu boleh teman-teman berhenti. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena boleh di antara tanda salah satu tanda tersebut, ya mau yang pertama atau yang kedua. Ingat dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Karena artinya juga pas. Kitab itulah apa? Kitab itu Al-Qur'an la raib, yang tidak ada apa? Keraguan. Dan di dalamnya apa? Terdapat petunjuk. Jadi artinya itu pas. Ya, makanya boleh berhenti. Atau yang paling masyhur, dzalikal kitabu la raiba fi. Ya kan? Raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ini yang sering kita pakai ya, yang masyhur. Baik. Ini enggak apa nih? Ntar aja habis maghrib ya. Nanggung soalnya. Baiklah. Mohon ini dihafalkan ya teman-teman ya. Dihafalkan alamatul waqf. Tanda-tanda waqf itu tolong dihafalkan. Mim itu apa? Harus berhenti. Qala berhenti. Lebih utama. Kemudian jim namanya al-waqfu al-jaiz. Boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian shala al-waslu aula, sambung lebih utama. Kemudian lam dilarang berhenti. Kalau saya ini namanya al-waqfu al-lazim apa al-mamnu ya. Kalau yang pertama tadi apa tadi pertama? Al-waqfu al-lazim ya. Apa itu sini al-waqfu al-mamnu? Al-waqfu al-mamnu, dilarang berhenti, maksudnya waqaf kan berhenti, mamnu itu artinya apa? Dilarang. Al-waqfu al-mamnu sama al-waqfu al-lazim. Maksudnya di sini harus berhenti, di sini harus dilarang berhenti. Harus berhenti membaca, dilarang berhenti membaca. Berarti harus wasal berarti. Al-waqfu al-mamnu. Ya, artinya apa? Dilarang berhenti, artinya wasal terus, maksudnya lanjut terus. Kalau sini al-waqfu al-lazim, wajib berhenti. Lazim itu artinya wajib ya. Type ini dihafalkan teman-teman, jangan lupa. Nanti kalau baca Al-Quran, maka lebih gampangnya pakai ini nih. Cuma kalau nggak tahu di mana harus berhenti, maka boleh
buka Al-Quran, baca artinya. Ya, biar biar tidak ngarang-ngarang. Atau pakai mushaf apa? As-sahib tadi. Cek ya Pak, di ini guru ada tuh mushaf as-sahib. Itu enak banget teman-teman. Jadi kita baca Quran tuh enak banget, tinggal baca aja. Mau wakaf udah ada. Ya, tinggal berhenti, start lagi, berhenti, start lagi. Jadi dia kadang apa? Kalau ini kan kadang ayatnya panjang, kadang 2 baris baru baris ketiganya baru ada tanda ini kan napas sudah nggak kuat. Nah, tapi kalau itu teman-teman, nah kadang baru 1 baris setengah dia udah ada tempat berhentinya. Start lagi, tidak itu memulai gitu terus. Jadi kalau ini kan kadang ya dua baris baru ada, kadang 3. Baru ada itu pun yang ulang. Itu yang lam lagi coba. Berarti kan lanjut terus. Makanya Pak, teman-teman ya harus ada mushaf ya, mushaf yang membantu. Kalau bingung lagi, ada lagi mushaf yang pakai ilmu tajwid, maksudnya yang tahu kan yang mushaf yang warna-warni itu, warna hijau di guna merah mat lazim atau mat tabi'i dan lainnya. Nah, itu boleh tuh. Pusingnya. Iya, lampu merah, lampu kuning siap-siap tuh kan. Lampu hijau gas. Ya, berarti lebih bagus kita ya itu yang biasa aja, yang hitam semua. Cuma nanti ada sedikit, berarti lebih kepada al-qafal ibtida. Ya itu aja dulu lah. Kalau semisal kita di huruf lam ini udah pada bisa nafas, contoh kayak di sini huruf kalimat keempat nih, qayyidin, kita harus ulang kembali karena habis nafasnya. Ya, thayyibin. Nah, makanya di sini nanti ada teman apa? Waqaf daruri namanya. Waqaf daruri. Jadi waqaf apa? Dalam keadaan darurat. Kadang nggak pas, kadang memang nggak pas. Atau mungkin juga tadi misalkan baca tiba-tiba bersin, ya kan nggak pas kan? Aladzan tafa misalkan ya. Haji. Nah, ini kan ini apa? Ini bisa pemusah makna ya. Maka bagusnya apa? Ambil lagi dari belakang. Tapi juga harus pas teman-teman artinya maksud saya. Nah, artinya. Makanya saya juga belum paham betul nih masalah waqaf wal ibtida ini. Cuma aja ya tahu dikit-dikit lah gitu ya. Makanya saya kadang kalau jadi imam tuh saya pakai mushaf yang itu, yang sahib itu untuk tanda wakafnya. Apalagi nanti ayat dain itu, ayat tentang hutang itu kan itu 1 ayat itu ada 15 baris. Nah, itu kan kalau kita nggak bisa di mana nafas kita segala macam, orang bisa ini artinya. Maksudnya bisa amburadul lah ya artinya. Nah, teman-teman ya pahami ini atau pakai mushaf bantuan ya. Ini lagi Ustaz, ada dia wakaf tulisannya lam, tapi di bawahnya ada bulat. Ini itu bedanya apa ya? Kayak di Al-Fatihah. Contohnya apa? Bisa ada nggak ya? Yang Ustaz Khairul pakai yang berhenti di Ghairil Maghdubi Alaihim. Bismillah. Kalau di mushaf ini mah disambung ya. Ya, makanya teman-teman apa? Satu. Ya, makanya kalau di sini saya pernah dengar juga tuh yang menyatakan ya Al-Fatihah 7 ayat atau basmalah tidak termasuk, maka dia boleh berhenti di sini. Ya kan? Ya enggak dulu. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka itu ayat ke berapa? Ayat ke-6 hitungnya. Baru ghairil maghdubi 'alaihim ayat ke-7. Tapi kalau yang ini ya kalau Dr. Aiman hafizahullah taala beliau apa? Berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Baru beliau start lagi di belakang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ini ala kulli hal ini kadang di setiap mushaf sekali lagi berbeda ya. Kadang dia berhenti, kadang cuma nanti cek juga Imam Haramain kadang mereka juga berhenti di tengah-tengah. Haramain. Walau alam itu Mas Haki, soalnya di sini tandanya nggak ada. Saya kan pakai mushaf ini. Nanti cek di mushaf-mushaf itu ya. Makanya saya kadang ya saya sambung kalau nafas kuat, saya sambung kalau pun berhenti enggak masalah ya. Baik. Tafadhal
azan ya. Cukup itu ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi habis salat maghrib insyaallah taala. Baru nanti kita akan bahas sedikit tentang huruful muqatta'ah ya. Tafadhal azan dulu. Udah ada ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Latihan tanda-tanda waqaf. Ya, ingat mudah sedikit mim harus berhenti. Al-waqfu al-lazim kalau qala al-waqfu aula. Waqaf lebih utama. Nanti kalau baca nanti ada aula, ada ula. Kemudian kalau jim al-waqfu al-jaiz. Ya, jaiz artinya boleh atau jawas kalau bahasa jawas. Ya kayak mubah gitulah. Mau di sini. Kemudian kalau shalah namanya al-waslu aula, artinya apa? Lanjut atau wasal lebih utama. Kemudian kalau lam alif ya namanya lam alif ya. Enggak apa? Al-waqfu al-mamnu. Artinya apa? Dilarang berhenti. Al-waqfu al-mamnu. Dan juga teman-teman kalau bahasa Arab itu kadang dibaca dari sini baru ke sini. Tapi kalau bahasa Indonesia kan dulu. Kalau bahasa Arab kan al-waqfu al-mamnu. Dilarang berhenti. Sejak kalau bahasa Arab al-waqfu al-mamnu. Kalau kita bahasa Indonesia berarti ini dulu kita tulis dilarang berhenti. Atau berhenti dilarang. Nah, kemudian tanda titik 3 yang double namanya kalau salah waqful mu'anaqah, yaitu berhenti di salah satu tanda tersebut ya. Dan kalau enggak sesuai itu adalah apa? Tidak baik ya, itu dibaca wasal. Maksudnya dua-duanya. Misalkan qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihu. Itu dia kurang bagus. Apalagi apa? Dipisah-pisah. Ini takutnya nafas juga enggak teratur, kemudian juga dari segi arti juga kurang pas. Dia misalkan dzalikal kitabu la raib fi modal. Nah, maksudnya agak berat juga kan? Namanya tafadhal mau pilih yang pertama, bagus. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Cuma saya pernah mendengar juga sih sebagian ya Mas itu orang dibaca disambung semua kadang, sebagian ya. Tapi kalau kita di kitab ya metode Asy-Syafi'i itu kurang bagus dia. Maksudnya kalau dibaca dua-duanya kurang bagus. Ya. Nah, kalau kita gali lagi ini kadang bisa berdebat kalau kita gali lagi teman-teman ya. Maksudnya ini boleh. Ala kulli hal di sini teman-teman sudah paham ya, sudah mengerti semua. Baik, kita praktek yang pertama adalah shalah ya, itu al-waslu aula. Itu wasal atau lanjut lebih utama. Jadi kata wasala yasilu usul. Lanjut atau menyambung ya. Baik. Jadi sambung harus napas harus kuat ya. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Coba. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Akbar. Nah, di sini al-'adzab itu boleh berhenti. Ya kalau misalkan teman-teman tapi Mas kalau ini mah napasnya masih kuat. Karena masih ya baru 2 kata ya kadzalika sama al-'adzab. Maka ya bagusnya disambung. Tapi kalau emang enggak kuat ya berhentilah. Saya ulangi. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد
fattaqun. Ya ibadi fattaqun. Nah, u-nya itu jangan gunah ya. Fattaqun. Nah, nunnya baru gunah. Ya, kenapa? Karena di sana masih mat ya. Tapi di sini ada tanda jim, teman-teman. Ini apa? Al-waqfu al-jaiz. Maksudnya ya boleh berhenti, boleh juga apa? Disambung. Yang ada di sana, coba lihat tuh. Di sana ada ibadahu. Nah, kalau disambung ibadahu ya ibadi fattaqun. Kenapa? Di sana maksilah ya. Dibaca dua harokat. Kalau teman-teman nyambung ya. Kalau berhenti apa? Sukunkan ya. Ya ibadah fattaqun. Baik. Saya rasa ini selalu sambung semuanya kuat nih ya. Coba dulu. Dzalika yukhawwifullahu afwan. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Nah, type yang ketiga adalah al-waqfu aula. Itu adalah apa? Tanda qala itu waqaf lebih utama atau berarti lebih utama. Type. Wa tilka hududullah. وتلك حدود الله Walil kafirina azabun alim. وللكافرين عذاب أليم. Nah, di sini kalau sambung pun boleh ya. Kita coba ya. Pokoknya yang boleh, yang lebih utama ini kita pakai dua-dua aja. Kecuali kalau yang nggak boleh. Wa tilka hududullahi walil kafirina azabun alim. وتلك Hududullahi walil. الكافرين عذاب أليم. Kemudian yang keempat adalah apa? Lam alif. Itu apa? Al-waqfu al-mamnu'. Ya, artinya dilarang berhenti. Maka apa? Harus lanjut. Napas nggak kuat, maka silakan belajar bahasa Arab atau beli mushaf as-sahih. Dua solusi teman-teman ya. Bukan promosi dulu, bukan maksud saya. Tapi itu sangat membantu teman-teman, sangat membantu sekali. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون. Nah, kalau yang mim apa? Al-waqfu al-lazim yang nomor 5. Maka apa? Harus berhenti. Fa'amana lahu Lut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. وقال إني مهاجر إلى ربي. Nah, ini pun teman-teman ya. Nanti mungkin kalau di mushaf yang lain kadang kan berbeda ya. Nanti misalkan disambung misalkan ini. Ya, tapi ulama apakah rata-rata waqaf atau tidak? Cuma nanti pokoknya nanti kalau teman-teman lihat mushaf itu kadang beda-beda. Jadi nggak bisa jadi acuan ya. Tapi ini hanyalah mungkin apa? Ijtihad yang menulis, maksudnya ijtihad beliau, artinya kesungguhannya biar maknanya mungkin tepat ya menurut beliau. Makanya orang kadang kan bahasa Arabnya kan juga berbeda-beda ya. Ada yang bahasa Arabnya kadang kuat, ada yang menengah gitu kan. Mungkin kalau yang menengah bahasa Arabnya mungkin dia ngambil untuk hati-hatian. Nah, maka berarti di sini supaya apa?
tidak ini. Tapi kalau orang kuat bahasa Arabnya, oh boleh kok, karena ini. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Saya ulangi ya. Fa'amana lahu Lut. Fa'amana lahu Lut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. وقال إني مهاجر إلى ربي. Nah, Rabbi di sini dibaca panjang. Rabbi enggak boleh Rabbi. Insan ila Rabbi enggak boleh, harus ila Rabbi. Kenapa? Tuhan kepada misalnya ya mutakallim ya. Baik. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة Yatihuna fil ard. Ya, ada maksudnya ini ya, maksudnya sambungannya yatihuna fil ard. Kalau saya fala ta'salal qaumi. Jadi teman-teman, kita berhenti di akhir dulu. Nah, maksud saya nanti kalau bukan mushaf nanti yatihuna fil ard fala ta'sal. Nah, di sini maka di sini boleh yang pertama atau yang kedua ya. Baik. Sekarang yang pertama tadi kedua ya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim. قال فإنها محرمة عليهم 40 sanatan yatihun. 40 سنة يتيهون. Nah, ini juga nih kalau berhenti seharusnya lihat juga apa namanya? Apakah dia nanti idgham bi gunnah kah atau iqlab atau ikhfa, nanti dilihat ya, maksudnya biar enggak bingung. Nih gimana nih? Nah, sekarang kalau berarti pertama berarti alaihim aman. 40 sanatan yatihuna fil ard. Maka apa? Berlaku hukum tajwidnya. Maksudnya fathatain ketemu dengan iya, apa? Idgham bi gunnah, yanmu. Ya nun mim waw. Berarti kan tanwin ketemu dengan ya, maka idgham bi gunnah. Maka 40 sanatan harus ada gunnah, enggak boleh 40 sanatan yatihun misalkan, atau jelas salah juga. Dari segi arti benar, tapi dari segi hukumnya salah. Ya, artinya akan berubah. Ya, type. Itu ya, teman-teman. Jadi ingat kalau berhenti alaihim kemudian sambung 40 sanatan. Kenapa? Idgham bi gunnah. Type seperti itu ya. Saya rasa ini mudah mah, lebih kepada tata cara waqaf saja ya. Oh ya, baca bareng dulu belum? 1, 2, 3. Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar. Afwan teman-teman, jadi enggak apa, kita ikutin aja, kita ikut yang di sini aja, maksud saya apa namanya? Tanda-tanda ini, maksudnya enggak perlu kita baca 2 kali, cukup 1 kali aja. Misalkan jim berarti kita ambil berhenti aja. Kemudian kalau qala berhenti, lanjut lagi. Kemudian kalau lam enggak boleh berhenti, maka sambung. Maksudnya kita sesuai dengan yang di sini aja ya. Baik, ulangi 1, 2, 3. Kadzalikal 'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Dzalika yukhawwifullahu 'ibadah. Nah, kalau di situ kan berarti masing-masing ya, maksudnya kita sini sepakat dulu. Mau berhenti atau lanjut? Gimana, teman-teman? Kalau sesuai dia boleh dua-duanya. Maksudnya kan dia kan al-waqfu al-jaiz. Boleh, berarti tergantung yang membaca. Yang kalau nanti ada yang berhenti, ada yang lanjut, bingung. Makanya kita sepakat aja di sini. Jadi nanti kalau baca sendiri baru ya. Ya kita ini aja lah supaya enggak ini berhenti aja ya. Supaya tidak terjadi berdebat. Sekarang lagi viral berdebat sekarang ya, lagi viral.
Baik, ulangi 1 2 3. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Ingat fattaqun. Bersih ya teman-temannya, nggak boleh fattaqun. Maksudnya belum ke nun sudah gunnah. Fattaqun baru. Ulangi 1 kali lagi. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Wa tilka hududullah. Walil kafirina adzabun alim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Stop. Nah, di sini juga harus kita sepakat dulu. Nanti takutnya ada yang sambung, ada yang berhenti. Ini kan boleh salah satunya. Berarti ini ya hampir sama kayak gym ya. Maksudnya ininya lah, fungsinya gitu. Berarti kita berhenti di pertama aja. Alaihim arba'ina sanatain. Baik. 1 2 3. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihun. Nggak ingat hun, nggak boleh hun. Ini kadang banyak yang terjadi ya. Alhamdulillah. Ya, sama kayak a'udzu minasyaitonir rajim, sama kayak jim harus bersih dulu baru ke mim. Tahap ini mudah. Langsung aja. Bapak. Kadzalikal 'adzabu wa 'adzabul akhirati akbar. Dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadahu. Ulangi. Harap tenang. Terus Dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadahu ya 'ibadi fattaqun. Nah, berarti beliau milih wasal la ba'sa bihi. Jais, boleh? Kan boleh. Jais. Terus Wa tilka hududullahi walil kafirina 'adzabun alim. Baik, stop. Ini sebenarnya boleh-boleh saja teman-teman, ya boleh. Maksudnya tapi ingat, ambil yang lebih utama. Kalau ada 2 pilihan, nah baru itu. Paham nggak? Kalau ada dua pilihan, baru kayak misalkan ya tanda tiga sama jim tadi, ya boleh. Terus ulangi. Wa tilka hududullah. Haknya harus jelas. Hududullah. Wa tilka hududullah. Walil kafirina 'adzabun alim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun fa'amana lahu wa qala inni muhajirun ila rabbi qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihun. Ada ini enggak Pak? Gunahnya sanatan. Oh ada. Maksudnya sambil dipegang. Sanatan.
Pahas. Baik. Ini kan latihan kan. Sanatan. Dengung. Baik. Jadi ingat, boleh milih itu nggak apa di jim aja ya. Di jim sama tanda titik 3. Baik. Silakan. Kadzalikal adzabu wal adzabul akhirati akbar. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Wa tilka hududullah. Walil kafirina adzabun alim. Ulangi ainnya kurang. Walil kafirina adzabun alim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihun. Baik. Arba. Terus ذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. coba ulangi yang pertama. ذلك يخوف Ulang afwan yang pertama. Kadzalika. ذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. Nah, sini teman-teman lihat ya, jangan panjang ya. Misalkan akbar nggak boleh. Kenapa? Di sana tidak ada alif yang bikin dia panjang. Tapi akbar jadi langsung. Ulangi. فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. Nah, nanti makanya cepat. Wala adzabul akhirati akbar. Bar. Jadi nggak boleh akbar, nggak boleh. Jadi jangan sampai ada alif kecil ataupun ya dipanjangkan lah, nggak boleh. Terus ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ulangi gunnahnya kurang. وقال إني مهاجر إلى ربي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون. Terus كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون فآمن له ulangi. فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون. Adanya enggak Pak gunnah sanatan? Nah, maksudnya harus ada gunnah kan? Sanatan. Kenapa? Yanmu ya, yanmu. Ingat harus ada gunnah. Enggak boleh enggak ada maksudnya. Jadi harus ada gunnah. Kalau pengen enggak ada gunnah berarti arba'ina sanah.
yatihuna fil ardi. Ada di balik. Terus berikutnya. Ulangi sekali lagi. Jangan dikasih lama, tapi ya dipercepat. Kada. Ulangi. Ulangi. Nah, ingat wawunya jangan dikasih tasdid. Alladzina tatawaffa. Tatawaffa, taknya double. Alladzina tatawaffahumul malaikatu mutayyibina alladzina tatawaffa. Tatawaffa, jangan kasih waw, hafwan. Jangan kasih tasdid di wawunya maksudnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Alladzina tatawaffa, wawunya jangan ada tasdid. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina. Alladzina tatawaffa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina. Al malaikatu tayyibina, yang langsung ingat. Tatawaffa. Nah, yang di wawunya jangan kasih tasdid. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Soalnya boleh teman-teman, boleh dibaca pelan, tidak ada masalah. Boleh dibaca pelan, yang penting sambil dilihat tuh hurufnya yang mana. Tatawaffa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Nah, bagus sudah. Ingat satu lagi, tatawaffa ya. Di waw itu tidak ada tasdid. Kenapa Mas Aki? Satu lagi biar lancar ya. Tatawaffa. Tatawaffa. Jangan tatawa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Oke, terus panjang pendek. Lupo. Oke. Panjang pendeknya. Sanatain. Yatihun.
أربعين سنة يتيهون Ulangi. Qala fa innaha. قال فإنها Hanya matabi'i. قال فإنها محرمات Ah. عليهم Taib. Jadi ingat kalau tidak ada alif jangan dipanjangkan ya, maksudnya mimnya. Qala fa innaha muharramatun. Langsung. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة Nanya pendek. 40 سنة يتيهون 40 سنة يتيهون Sanatan yatihun. Ulangi. أربعين سنة يتيهون Ada ini Pak, guna-gunanya tuh. Arba'ina sanatan. Nah, ini enggak getaran di hidungnya. Berarti benar. Jadi teman-teman sama kayak faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, sama. Sanatan. Baik, barakallahu fikum. Terus insyaallah ini kalau selesai nih, nah apalagi ini yang panjang-panjang. Baik, terus كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وتلك حدود الله haknya hudu. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون. Baik, 40 sanatan. Ada ini Pak? Ada gunanya. Coba hidungnya. Sanatan. 40 سنة يتيهون. Nah, sekarang nih biasanya orang-orang Indonesia itu kan pakai hidung tuh ngaji tuh. Bagus itu, tapi ada tempatnya ya. Maksudnya ya tidak semuanya pakai hidung. Baik, alhamdulillah sudah selesai ini. Terus sedikit teman-teman huruful muqatta'ah ya. Cukup 8. Nah, jadi di sini kemarin juga saya ringkas kemarin ya, karena kemarin kan ada yang nanya tuh. Ustaz, gimana kalau baca huruf muqatta'ah terus disambung dengan ayat setelahnya gitu ya. Kayak kemarin tuh pas saya ya kayak saya mencari itu kan ternyata teman-teman di sini ada saya ringkas 1 2 3 ya 3. Tapi tidak semuanya ya. Saya ambil time. Misalkan kayak Yasin, maka dibaca apa? Bil izhar, dibaca dengan jelas. Yasin wal qur, misalkan kalau pengen disambung ya, wal qur'anil hakim. Nah, type. Kemudian juga sama kayak nun juga. Nun wal qalami wa, lanjut ya. Bil izhar, dibaca dengan jelas. Kemudian ini Hafiz An-Asim min Tariq Syatibi. Nah, kemudian alif lam mim. Nah, itu apa? Ada 3 cara. Yang kemarin saya misalnya itu surah apa? Ali Imran, yaitu ada 3 cara. Pertama, ya dipisah, maksudnya alif lam mim. Yang pertama, maksudnya baru pisah ya. Yang pertama ya, dipisah. Nah, ini lebih utama. Yang kedua, teman-teman, nah di sini apa? Yang kedua ini boleh juga 6 harokat, sama boleh juga 2 harokat ya. Alif lam mim Allah. Ini kan 2 lah. Kenapa? Ini ya. Atau boleh juga apa? 6 harokat. Alif lam mim Allah. Boleh. Ya. So, kemarin saya cek juga di bacaan-bacaan para masyayikh itu. Jadi ada
tiga cara yang baca huruf muqatta'ah. Pertama, dipisah, nah ini pasti lebih utama. Tapi kalau pengen sambung kayak misalnya kayaknya misalnya itu beliau ngambil 2 harokat ya. Alif lam mim Allah, kan cepat kan? Mim Allah hanya 2. Atau kalau 6 harokat juga tafadhol ya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya, limadza laysat kasrah? Kenapa enggak alif lam mim lah? Kenapa? Nah, di sini ternyata ada ininya, ada alasannya. Saya tulis juga nih. Limura'ati tafkhim lafdil jalalah. Untuk apa? Untuk menjaga ketebalan lafaz Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga supaya tetap tebal. Nah, kemudian ada yang nanya lagi, Ustadz kan bisa juga dhammah. Kenapa enggak alif lam mim Allah? Kenapa? Kan sama-sama tebal. Nah, di sini juga saya baca limuhafadzatihi 'anil jam'i, untuk menjaga dari jamak. Contohnya apa? Dzalikumullah. Dzalikum itu kum itu artinya apa? Kalian ya. Nah, itu untuk menjaga itu supaya dia enggak jamak, maka dia apa? Atau lebih dari 2 ya jamak maksudnya. Nah, untuk menjaga itu maka dia pakai fathah. Afwan, ya pakai fathah, alif lam mim Allah. Maksudnya langsung ke Allahnya. Jadi bukan alif lam mim Allah. Dia tahu nanti sama kayak dzalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kalian Allah. Jadi ada alasannya ya, kenapa enggak kasrah, kenapa enggak dhammah seperti itu. Dan ingat sebentar lagi Azan. Ada 3 model untuk membaca. Ingat, paling utama adalah apa? Dipisah, paling utama. Alif lam mim. 6 harokat ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian tadi alif lam mim Allahu la, itu 2 harokat. Kayak Syekh misalnya Rasid, kalau kita Syekh misalnya gesit. Enggak ada di atas kira dia ya anak kecil, ada dia mungkin meniru Syekh ya, dia kan coba-coba untuk meniru Syekh Sudes, tapi ya mohon maaf aja nggak pas gitu loh, makanya kita bilang antum ini Syekh sadis loh ya, bukan Syekh Sudes. Macam-macam ya. Syekh Misari Rosid, kalau yang nggak pas kita kasih Syekh Misari Gesit, antum ini nggak pas. Kalau yang Syekh Sudes, Syekh sadis, karena dia aslinya jauh banget sama Sudes, tapi alhamdulillah dia mau loh meniru Imam Masjidil Haram ya. Baik, teman-teman sedikit gambaran huruf muqatta'ah itu adalah apa? Huruf yang berada di awal surah. Ya biasanya di awal surah ini huruf ini. Dan kalau kita ringkas ya jadi ada 4 teman-teman ya, ada 4. Pertama kalau nggak salah dulu ini ya sudah pernah kita tulis dulu ya. Nah, ini kita pakai supaya gampang dihafal saja. Kalau ini kan masih kurang beraturan ya. Nah, pertama adalah apa? Tanpa mat. Ini maksudnya supaya mudah dihafal. Pertama adalah tanpa mat. Itu apa? Alif. Jadi nggak boleh teman-teman baca alif lam mim, nggak boleh. Atau alif lam mim, nggak boleh. Ya, langsung tanpa mat, ingat tanpa panjang. Alif lam mim. Nah, alif cepat ya. Nah, ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang dibaca 2 harokat. Maksudnya supaya dia teman-teman, mohon maaf, ini supaya dia berurutan aja. Tanpa harokat, kemudian ada harokatnya 2 harokat, kemudian 4 atau 6 baru 6. Nah, di sini ada yang kedua adalah 2 harokat ya. Itu adalah apa? Kalau di ringkas apa? Hayyun tohuro. Ini dihafalkan nih. Kalau salah udah saya tulis yang di sini tuh teman-teman ya kan. Ingat, yang tanpa mat adalah alif. Kalau yang dua harokat ya, maka apa? Hayyun tohuro, ha, ya, to, ha, dada, sama ro. Contoh, toha.
idhar. Nanti kita pecahkan supaya dia jelas. Kemudian nun ketemu qaf, apa hukumnya? Ikhfa akhiri sabina. Nah, sin akhirnya sin ditulis, sinnya panjang sin. Nah, baru tuh nun ketemu dengan qaf. Apa hukumnya? Ikhfa akhiri, tapi qafnya kan dia istilah tebal, maka nggak boleh singkaf, nggak boleh. Kenapa? Qaf, karena dia apa? Ikhfa itu kan apa? Bersiap-siap ke huruf setelahnya atau berikutnya ya. Ain sad. Dan juga ada ini ya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Alif lam mim. Dan juga mim itu idgham mimi ya. Dan ingat teman-teman di sini lebih kepada ditahan. Kenapa? Karena dia gunnah. Mim ketemu mim pertama dimasukkan ke mim yang kedua, maka dia ada tasdidnya. Ya kalau dia idgham gunnah biasanya ada tasdidnya ya. Sama kayak qasim mim. Nun ketemu mim idgham apa? Idgham apa teman-teman? Bihunnah. Maka apa? Pasti ada tasdidnya tuh. Nun ketemu mim, maka mim nunnya apa dimasukkan ke ini. Nah, maka dia ada tasdid. Baik, barakallahu fikum teman-teman. Silakan azan langsung iqamah.